Satu, tiga, Pak. Ya, Waalaikumsalam. baik kita ini kan Zoom ya semuanya ya. Satu lihat jadwalnya Zoom gitu. Yang Pak Rodi CS ya Zoom semester satu ya. Semester satu Zoom juga ya. Eh, Mata kuliah penelitian kualitatif. Nah, sambil ini apa eh, cross check kalau ini ada 10 11. Saya belum lihat daftar hadir ini. Berarti ada, nah saya ini aja lah. Cek dulu. Rodi, Cynthia, Frenky, Lina, Purnama, Lina Simbolon, Raditya, Siska, Sola, Tera, Ulfa, Pelda. Oh, sedikit. Ya, baik. Nanti akan saya memberikan pengantarnya sedikit, terus kemudian eh, Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan progres kemajuannya, penelitiannya, ya, supaya nanti eh, laporannya selesai. Atau mungkin bisa ini menyebutkan judul-judulnya kan kualitatif itu sangat ini ya, sangat variasi topik ininya. Misalnya kan penelitian tentang di daerah pedalaman, kan nggak mungkin, mungkin kan di kelas dan itu supaya sebanyak gambaran yang sudah dikerjakan, yang sudah dikerjakan. Ya udah nih, Pak hostnya dulu, Pak Rodi, apa judulnya untuk Oh iya, speaker? Pak. Saya ini Ya, dulu, Pak. Buka dulu, Pak. oh ya, judulnya aja dulu kan gitu. Kalau dulu kan semua sudah punya, Iya. semua nyiapin ya, judul-judulnya apa supaya saya tahu beberapa gitu. Walaupun sudah Judul, sebarusan. Ya, judul saya, Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 8 SMP Negeri 21 satu Atap Kaur pada materi relasi dan fungsi. oke. Artinya subjeknya siswa masih nih ya, bukan masyarakat. Iya, Pak. Di masyarakat deskripsi pemecahan masalah. Baik. Kemudian berikutnya ini saya lihat di daftar ini. Cynthia. Iya, Prof. Ya, Judul Cynthia analisis kemampuan pemahaman konsep pada materi bilangan bulat kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Bengkulu. Untuk progresnya Cynthia udah penelitian, Prof. iya, lebih bagus. Khawatir nanti diubah judulnya. Analisis. Kemampuan pemahaman konsep pada Hmm, materi bilangan bulat kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Bengkulu. oke. Artinya subjeknya masih siswa. Ya, Iya, Prof. artinya lebih mudah dalam pemahaman konsep. Sudah penelitian ya, Cynthia ya. Sudah, Prof. Kemarin juga udah validasi penelitiannya hari Kamis dan wawancaranya selesai kemarin hari Jumat, Prof. Oke, ya.
Nah, berikutnya Frankie. Ya, Eh, saya lihat dulu. judul aja dulu. Ya. Ini Pak Frankie judulnya apa? Ya, ya. Ya sudah di Analisis kemampuan pemecahan masalah pada materi FEB dan KPK siswa kelas 5 SD Negeri 03 Sungai Rumbai, Prof. Oke, ya analisis kemampuan pemecahan masalah. Baik. Berikutnya, oh ini bergeser-geser ya. Lina Purnamayanti. Halo, Bu Lina. Iya, Ya, Pak. Iya, Pak. Saya, Pak, analisis kemampuan pemecahan masalah dan penalaran matematis materi operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 6 SD Negeri 110 Kaur, Pak. oke. Subjeknya masih siswa. Ya, Iya. Bu Lina Cynthia. Lina Simbolon. Ya, Bu Lina Simbolon. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih. Saya judulnya masih sama dengan teman-teman tadi, Pak. Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kelas 8 materi sistem persamaan linear dua variabel SMP Negeri 1 Kaur, Pak. Analisis, apa tadi analisis pemecahan masalah ya? Kemampuan Oh, pemecahan pemecahan masalah, Pak. masalah. Oh ya, suka dengan masalah berarti sudah beberapa. Ya. Ya, Oke, selanjutnya Raditya. Baik, Prof. Sebentar ya, Prof. Ah, kalau saya mengangkat topik yaitu analisis kemampuan komunikasi matematis mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang ditinjau dari teropong konflik kognitif dalam mata kuliah kalkulus. Oke, sebentar, sebentar. Soalnya speaker saya itu bermasalah, speaker laptop agak keras sedikit mungkin. Gimana Oke. ulangnya? Saya mengangkat judul yaitu analisis kemampuan komunikasi matematis mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang ditinjau dari teropong konflik kognitif dalam mata kuliah kalkulus. Oke, nah ini meningkat. Mahasiswa Mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Wijaya, Surabaya. Ya, Di Surabaya. Hah? Analisis Kemampuan komunikasi matematis. komunikasi matematik. Matematik, ya betul. Hmm. Bagaimana ini nanti subjeknya mahasiswa di Surabaya, pulang ke Surabaya. Bukan pulang ya, Prof ya. Ini Ya, udah kampung halamannya di sini. Hanya S1-nya di sana waktu itu. oh, ya, Eh, Ya ada juga nanti pada saat apa namanya tuh jeda semester kalau disarankan itu untuk melakukan penelitian. Tapi tetap berkomunikasi di sana. oke. Permasalahannya nanti pengambilan data itu yang tergambar ini kan jauh itu Ya, eh, ke Surabaya. ya. Nah, apa tidak kesulitan? Eh, Sejauh ini nyaman saja karena di ya itu ada om di sana. Eh, ke Oke, ini mahasiswa kan ya. Mahasiswa. Instrumennya tergambar seperti apa? Instrumennya nanti ada 4 penilaian.
yaitu naratif, apa ya, word use, routines, and visual. Jadi nanti bagaimana pengambilan datanya, yaitu misalnya diberikan soal konteks apa yang disuruhkan soal mengenai kalkulus seperti itu ya. Kemudian diharapkan mahasiswa itu tuh dapat memenuhi apa ya dalam berkomunikasi matematis itu dapat memenuhi kepada keempat kriteria tadi dan diberikan suatu penilaian ya di situ ya. Apakah bila mereka itu tuh dapat saling berdiskusi dan segala macam itu tuh mereka dapat memenuhi keempat dari jawaban apa ya yang diharapkan dalam keempat indikator Oke, tersebut. artinya memberikan tes ya. Tes. Nanti Raditya kedatang sendiri ke Surabaya, kemudian nanti akan wawancara, Wawancara. Iya betul, diperkuat dengan wawancara nanti. kemudian karena kan kalau ke Surabaya itu paling tidak butuh waktu seminggu minimal. Iya itu. Mm-mm. Ya, ya Iya, itu ada. cuma ini aja karena memang Raditya dari Betul. Surabaya. Nah, Tidak saya apa-apa. pikir apa nggak cari di sekolah di sini yang dekat aja kan, lebih Eh, enak. iya. Eh, itu jujur saja ya Prof ya. Itu soalnya waktu sebelum masuk ke S2 ini disarankan Omnya Duta seperti itu untuk melakukan kerjasama Oh, seperti itu. omnya di desain di sana. Iya, Omnya Duta di situ. Saya apa ya Duta keponakannya. Oh, oke, ya. Bukan. Ya tidak ada maksud saya karena jauh tidak ada kesulitan ya itu Nah ya nggak nggak apa-apa. apa-apa. Ya, Betul. Apa ditanyakan kabarnya nggak apa-apa kok. Masa diperhatikan. oh ya ya, Makasih ya Prof. sama-sama. Kemudian Nina Sola ya, Sola Gracia, Sola. Iya Pak, selamat pagi. Selamat Jadi pagi. kalau iya Pak, jadi kalau judul saya ini adalah eh, eksplorasi etnomatematika pada kesenian Dendang Bengkulu Selatan terhadap konsep matematika. Eksplorasi Etnomatematika matematika. pada kesenian Dendang Bengkulu Selatan Oke, terhadap konsep matematika. oke. Nah ini subjeknya sudah ke masyarakat ya, Iya Pak, ya Bengkulu Selatan. iya. Nanti rencana penelitiannya di mana kayaknya Pak? eh, Mau cari apa jadwal yang ini untuk berangkat ke mananya. Nah ya, artinya kan pertimbangannya tadi kalau dari Surabaya lebih jauh kalau ini mana mana relatif lebih dekat ya. Nah, kan itu kan nanti tari tari apa? Tari eh yang diteliti itu ada ininya Pak, tariannya, terus ada tariannya. alat musiknya. Oke, Setelah itu ada juga ini apa itu dari syair-syair dendangnya Pak. oke. Nah, itu Artinya di dilihat ada situ harus pola-polanya tidak. harus paling tidak atau enggak ada sanggar tari atau ada guru tari atau ada ketua adat kan karena menyangkut adat itu kan. Iya Pak, Artinya sudah ada gambaran ya. nggak ada Pak. Ya, saya ke Bengkulu Selatan nanti kan janji dengan orang ini ya untuk ketemunya eh, ya itu ya aneh problem ini ya. Oke, solar berikutnya Tera Dinda Andara. Iya, Prof.
Ya, apa judulnya, Vera? Tera ngambil eksplorasi dampak Gemini AI terhadap hasil belajar dan motivasi siswa pada materi transformasi fungsi studi kasus quality, kualitatif siswa di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Dampak, aduh gimana? Gimana tadi? Eksplorasi dampak Gemini AI terhadap hasil belajar dan motivasi siswa pada materi transformasi fungsi. Oke, di SMA 8. Ya, di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Oh, ya, ini SMA 8 kan sebelah rumah saya, kira-kira. Ya, Hmm. nggak ada 1 kilo kan sebelah boleh. Vera tinggal di? Tera tinggal di Bentiring. Oh, di Pentiring ya, tetanggaan. Ya, Prof. Ya, artinya kalau SMA itu relatif eh, terjangkau. Ya. Oke. Belum. Ulfa, Ulfa, ya. Ya, Pak. Pak, untuk judul analisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kaur pada pokok bahasan kubus dan balok. Analisis. Kemampuan pemecahan masalah Hmm, siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kaur. oke. Ya, Siswanya sekolah sendiri ya. tempat mengajar. Iya, Pak. Ya, ya. Ya, lebih mudah kan kalau mau member chat gitu sewaktu-waktu bisa gitu kan. Iya, langsung di tempat Ya, mengajar. kemudian Velda, Velda belum ya, Velda. Ya, Prof. Untuk judul penelitian saya yaitu analisis proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari kecerdasan emosional siswa kelas 8 SMP 6 Kaur. Oke, SMP 6 Kaur. Ya, Prof. Oh. Velda tinggal di Kaur. Ya, Prof. Di Kaur. Oh, ya, artinya tidak masalah ya. Analisis proses berpikir Siswa siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari kecerdasan emosional. ditinjau dari kecerdasan emosional. Ya, lalu nanti tidak selesai-selesai emosinya meledak-ledak itu bisa dikirain gitu ya. Iya. Artinya kan eh, harus instrumen untuk kecerdasan emosional ada sendiri kan itu, Iya, Prof. selain pemetaan masalah. Oke, eh, belum ada yang saya panggil sudah semua ya. Siska, Pak, belum? Oh, ketinggalan sini. Ya, ya, ya. Oke, Bu Siska, apa kabar? Ya, Pak. Saya untuk judulnya analisis kesalahan siswa ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi bentuk aljabar di SMP Negeri 1 Kaur. Analisis kesalahan pemahaman konsep. Wah, ya, Matematis. matematika. Nah, dari sekian ini tadi saya melihat ini aja dari subjeknya adalah ada siswa,
kemudian ada mahasiswa, kemudian ada masyarakat. Yang subjek guru nggak ada ternyata karena yang meneliti Pak Guru Bu Guru mungkin. Ya, ini saya punya gambaran ke sana. Ah, oke. Nah, sekarang eh, saya nambahkan ini aja nanti sifatnya di ini judul. Nah, mungkin kalau tidak nanti minggu depan, nah boleh dipaparkan sejauh mana ininya sudah dilaksanakan penelitiannya. Nanti didiskusikan kan itu lebih ke sana. Nah, saya hanya mengantar tambah sedikit-sedikit teorinya, karena kan sudah penyusun proposal, sudah jadi. Atau nanti ini ada yang irisan ya nggak masalah, sudah disampaikan Bu. Oke. Baik, saya mau ke share dulu. Oh, ini. Menyangkut dengan penelitian kualitatif, kalau kemarin kan perbandingan, nah sekarang ke validitas dan reliabilitas. Jadi di dalam penelitian kan valid itu kan penting, apa instrumen juga valid. Dicontohkan di sini itu begini, ada 10 peneliti dengan latar belakang berbeda meneliti objek yang sama, akan mendapatkan 10 temuan. Nah, dan semua dinyatakan valid kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda. Di situ valid. Gampangnya begini, itu penelitian. Ada 10 orang. Nah, 10 orang itu melihat apa ya? Melihat gedung, gedung pasca sarjana lah, gedung pasca sarjana itu. Masing-masing lapor, saya minta apa warna gedung pasca sarjana. Ada yang mengatakan biru putih ya, yang lain biru putih, biru putih. 10 orang itu mengatakan biru putih, maka itu dikatakan valid. Eh, Atau contoh lain, misalnya di jalan itu ada rame-rame biasanya. Kalau di Indonesia itu kan begitu ada, entah itu ada di jalan ada kecelakaan, wah, langsung rame kan itu. Eh, Atau ada perkelahian, rame itu. 10 orang itu datang, kemudian lapor, saya tanya, ada apa itu? Ini, ada kerumunan, ada kecelakaan, Pak. Itu. Yang satu ada perkelahian gitu, dan seterusnya. Nah, datanya kan berarti ada dua data, tidak valid kan itu. Jadi, validitas di dalam kualitatif itu seperti itu. Nah, jadi dilaporkan hal yang sama. Tapi kalau 10 orang itu melaporkan hasilnya berbeda, maka dikatakan ya
tidak valid. Kemudian ada validitas internal. Itu merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh ya dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh mengukur variabel yang sebenarnya. Nah, sementara di dalam penelitian naturalistik, validitas internal menggambarkan konsep peneliti dengan konsep yang ada pada partisipan di validitas internalnya. Nah, sekarang kalau validitas internal itu ada beberapa hal yang dapat terjadi adanya kelemahan, yaitu pengaruh waktu, pengaruh pengamat, seleksi, mortalitas, kedangkalan kesimpulan. Nah, pengaruh waktu, ya. Katakanlah tadi banyak mengajar mengenai analisis kemampuan pemecahan masalah atau pemahaman konsep tentang materi fungsi lah katakanlah. Nah, tentu diberikan tes kepada siswa, diberikan tes kepada siswa, kemudian dapat hasil. Pengaruh waktu, kalau tentu anak sudah belajar tentang fungsi, tapi berbeda belajarnya itu minggu ini langsung dites, akan hasilnya akan berbeda dengan sebulan yang lalu belajar kemudian sekarang dites, akan berbeda lagi dengan setahun yang lalu sudah belajar kemudian dites. Nah, karena di situ ada istilah apa ya, awet dalam ingatan itu apa, retensi, lupa saya istilahnya. Ada keterbatasan, nah, retensi atau apa, lupa ya. Jadi awet memikirnya itu kan jangka pendek, jangka panjang. Itu akan berbeda kok. Jadi di situ. Kemudian pengaruh ke pengamat. Nah, karena kan di sini tuh kualitatif itu sebagai instrumen itu sendiri adalah si peneliti, ini, pengamat. Nah, artinya kalau si peneliti itu tadi saya ambilkan contoh pemecahan masalah eh, pasti pengamatan kan kalau ini dari hasil pekerjaan dari ini pasti yang meneliti kan harus sudah menguasai dulu apa sih kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud. Jangan-jangan yang dimaksud di sini misalnya semua itu masalah. Artinya ya memang ada semua masalah rutin dan non rutin. Nah, tapi sejauh mana itu sebagai kemampuan pemecahan masalah, latihan biasa saja dianggap kemampuan pemecahan masalah. Artinya eh, pemahaman untuk kemampuan pemecahan masalah si peneliti sangat menentukan. Kalau latihan biasa itu kan drill, kasih biasanya kan yang terjadi itu kasih contoh, terus kasih soal yang sejenis, kasih contoh, kemudian soal yang sejenis agak sulit juga itu. Nah, itu masih sifatnya adalah drill, latihan, belum ke kemampuan pemecahan masalah. Nah, seleksi siswanya, eh, seleksi siswa. Jadi ini juga akan sangat menentukan. Kan di kelas, kalau dulu ada kelas unggul, ada kelas normal, ada kelas ini, artinya seleksi juga menentukan. Maka di dalam penelitian kualitatif itu kan subjeknya itu seleksinya ini kan biasanya kan purposif ya dilakukan, bukan random. Nah, dipilih. Jangan.
mortalitas. Mortalitas itu apa? Kelahiran ya. Kedangkalan kesimpulan dan seterusnya. Nah, itu kelemahan dari validitas internal. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, kalau kuantitatif validitas eksternal itu berkaitan dengan generalisasi. Ini pada kuantitatif. Sejauh mana pernyataan generalisasi itu dirumuskan, ya juga berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitiannya. Nah, validitas eksternal dalam penelitian kualitatif berarti berkenaan dengan aspek generalisasi atau tingkat aplikasi sementara dalam dalam penelitian kualitatif adanya kecocokan atau kesesuaian dapat ditangkap, transferability. Nah, kalau di kuantitatif memang segalanya akan terukur dari pengambilan sampelnya, dari instrumennya terstandar, dari misalnya tes harus standar, distandarisasi, kemudian nah, alat statistiknya digunakan, kemudian karena tadi sampelnya representatif sehingga bisa digeneralisasi untuk menjadikan satu kesimpulan. Itu di kuantitatif. Kalau di kualitatif, eksternal ini ada kecocokan, kesesuaian dapat dapat diterapkan ke ini hasil penelitiannya hanya diterapkan seperti kan mendapatkan satu teori baru artinya bisa diterapkan ke yang lain kayak kalau di PTK penelitian tindakan kelas itu kan eh, sebenarnya lebih lebih sifatnya kualitatif juga ngambil siswanya pada satu kelasnya yang bermasalah misalnya kelasnya bermasalah mungkin siswanya ngantukan atau apalah gitu. Nah, kemudian diterapkan di situ bagaimana melakukan satu tindakan-tindakan yang biasanya dengan menggunakan hmm, siklus ya siklus kemudian dilakukan tindakan artinya dicoba mendapatkan sesuatu keputusan dianggap selesai, nah, terus dibuat rekomendasi sebenarnya, bukan kesimpulan. Kesimpulannya bahwa hanya berlaku untuk siswa tersebut kan kualitatif itu. Tidak bisa di general untuk siswa yang lain. Tapi dalam kasus-kasus yang sejenis misalnya itu, nah itu bisa menjadi diterapkan juga pada eh, kelas yang lain. Nah, ini validitasnya. Kemudian reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kan kita biasa dengan kuantitatif, reliabilitas berkenaan dengan apakah penelitian itu dapat diulangi atau direplikasi oleh peneliti dan menemukan hasil yang sama bila peneliti menggunakan metode yang sama. Jadi reliabilitas menunjukkan ada konsistensi. Syarat reliabilitas tidak mungkin dikenakan dalam penelitian kualitatif karena situasi dalam kehidupan yang nyata tidak dapat diulangi. Itu pernyataannya seperti itu. Nah, saya gambarkan reliabilitas konsisten. Tadi saya minta 10 orang untuk mengamati gedung pasca sarjana itu warnanya biru putih ya. Terus semua mengatakan itu. Artinya itu valid dan selain valid adalah reliable. Tapi persoalannya lain.
10 orang itu mengatakan gedung pasca Unip itu warnanya kuning, ada yang hijau, ada yang kuning hijau. Nah, itu tidak valid dan tidak reliable. Tapi kalau 10 orang itu mengatakan ternyata warnanya itu hijau semua gitu kan, mengatakan hijau semua. Artinya dia konsisten. Itulah dikatakan reliable secara secara kualitatifnya. Tapi tidak valid. Makanya kalau valid itu mesti reliable. Tapi kalau reliable belum tentu valid. Gitu. Nah, nah, di sini meskipun tidak ada patokan reliable dalam penelitian naturalistik, upaya untuk menjaga reliabilitas itu tetap dilakukan, yaitu dengan cara satu memberikan deskripsi yang konkret, catatan, ucapan, percakapan, kutipan yang cermat, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penafsiran yang beraneka ragam. Ya, ini contoh saya menguji di S1 tentang analisis, ya, kemampuan pemecahan masalah, ya, analisis kemampuan pemecahan masalah. Di situ menggunakan soal yang sudah digunakan, artinya sudah divalidasi, sudah di apa? Artinya sudah distandarisasi lah gitu. Karena penelitian kan harus begitu. Nah, sudah distandarisasi. Jadi di standarisasi itu kemudian dipakai. Kemudian soal itu ya mengambil punya kakak tingkat. Terus saya sebagai penguji saya lihat saya tertarik dengan kok mengambil soal dari itu secara teori kan betul menggunakan soal yang sudah distandarisasi. Nah, tapi kan namanya ya ujian ini ternyata dari 5 soal itu saya konsentrasi cek ke situ. Lah 5 soal itu ternyata ada cacatnya, ya. Bukan bukan saya mengatakan tidak bisa. Ini ada cacatnya, ada kekurangannya. 5 itu. Satu, soalnya itu pemecahan masalah, tapi masih sifatnya bukan pemecahan masalah, masih aplikasi. Dua, soalnya itu eh, kurang bahasanya, ada yang terputus. Ketiga, yang saya ingat itu soalnya itu apa ya kemarin tuh? Hmm, sebentar. Kurang ada satuannya. Nah, antara lain itu. Nah, setelah itu tertarik untuk saya lihat kuncinya. Karena kan tadi soal itu adalah menggunakan pemecahan masalah yang menggunakan modelnya Sipolya dari understanding problem, kemudian merencanakan, kemudian melaksanakan, dan looking back. Nah, dari kunci saya lihat itu begini yang saya lihat. Jadi naik taksi dengan argo kira-kira itu taksi A,
Eh, 1 kilometer itu bayarnya Rp6.000. Nah, taksi B itu 2 kilometer harganya, saya lupa ya. Nah, katakanlah 11.000 gitu. Terus kalau mau perjalanan 15 kilometer, mau pilih taksi yang murah yang mana gitu. Nah, dari situ saya lihat kuncinya diketahui ditanya. Nah, ditulislah di situ 1 kilometer sama dengan 6.000. 1 kilometer Rp6.000. Terus dijelaskan situ. 1 kilometer sama dengan 6.000. Nah, udah. Artinya dari situ sudah salah. Kok 1 kilometer sama dengan 6.000? Padahal artinya kalimat itu tidak lengkap. Itu di dalam memberikan di situ. Padahal itu menjadi kan diskor kalau dari kuncinya skornya maksimum. Ya, gimana mau mendapatkan maksimum menulis 1 kilometer sama dengan 6.000 kan nggak ada. Nah, itu memberikan deskripsi yang konkret, saya contohkan situ. Kemudian di kedua memperkerjakan peneliti lebih dari seorang, sehingga tiap data dan tafsiran dapat didiskusikan dan dibandingkan sampai tercapai kesesuaian pendapat. Nah, karena kan penelitian mungkin lingkupnya besar, sehingga perlu peneliti, pembantu peneliti atau mengambil data. Maka di sini memperkerjakan peneliti lebih dari seorang. Nah, dengan data yang sama, kemudian nanti hasilnya dibandingkan, didiskusikan, akan lebih akurat daripada mengambil eh, data sendiri diambil itu. Ya, contohnya misalnya ya Anda buat soal sendiri, sudah merasa benar begitu dibacakan kepada yang lain, entah kurang titik, entah kurang tanda tanya, entah kurang apa, pasti akan seperti itu. Jadi saran saya kalau nanti di dalam membuat soal itu jangan yakin bekerja sendiri. Eh, saya melakukan seperti itu, ternyata juga salah. Jadi penelitian ke sekolah dasar. Saya nggak pernah mengajar SD, terus diteskan ke SD masih uji coba itu. Pertanyaannya adalah baru dibagikan, malah diapakan ini Pak? Nah, sudah pusing ternyata, karena nggak tertarik dengan bacaan itu. Nah, maka terus yang kedua saya perbaiki, saya teskan ke gurunya dulu, karena ada mahasiswanya ke gurunya, kemudian saya minta masukan. Nah, terus ada beberapa masukan, artinya ada tambahan gambar yang menarik, itu menjadi penting di situ, tidak hanya kalimat melulu, walaupun kalimatnya sudah benar, baru diteskan oh sesuai dengan kondisi anak. Ketiga, menggunakan partisipan lokal sebagai asisten peneliti yang selalu berada di tempat dan dapat mengadakan pengamatan yang kontinu. Nah, ini penelitian si siapa tadi ya? Sola ya, ke Bengkulu Selatan, karena Selatan tinggal di kota ke Bengkulu Selatan. Nah, bisalah menjadikan asisten peneliti yang selalu ini di, digunakan ya, Selatan. Meminta pendapat, penilaian, dan kritik dari teman peneliti lainnya, misalnya dengan meminta mereka membaca laporan hasil penelitian. Nah, ini akan lebih baik, termasuk ya Anda misalnya laporan penelitian sebelum ke dikonsultasikan,
itu dimintakan membaca. Kalau yang sudah bersuami beristri, boleh suaminya, istrinya bantu. Kalau ada adik, boleh adiknya. Kalau ada nggak ada temannya, ya temannya. Akan lebih mengurangi dari kesalahan-kesalahan itu. Kemudian mengupayakan pencatatan informasi dengan alat bantu perekam sehingga dapat ditangkap dan direkam dengan cermat segala sesuatu yang diucapkan. Nah, itu sangat membantu. Artinya, apalagi sekarang dengan bantuan video sangat mudah. Apa yang sudah diamati, kemudian direkam. Nah, pada saat nanti menyusun laporan, tinggal menyetel lagi videonya. Oh, ini akan cukup sangat membantu dari situ. Ya, itu saya lakukan dulu waktu eh, disertasi saya kan di Indonesia mengadakan training, selalu saya rekam. Begitu selesai, data lengkap, mau diapakan bingung. Nah, merenung lama, kemudian rekaman lengkap, semua artinya data tertulis lengkap, kemudian video ada. Nah, ya akhirnya selesailah pekerjaan itu, terbantu dari situ. Ini untuk eh, apa menjaga reliabilitas, artinya keajegan, konsisten secara internal. Nah, contoh aja, tidak konsisten misalnya nulis PBL, problem based learning. Di depan sudah lengkap problem based learning, kemudian disingkat PBL. Nanti ganti halaman berapa masih ditulis problem based learning, masih dalam kurung PBL. Masih berikutnya terus, ya gitu. Singkatan ini. Ada kalau aturannya sudah dibuat full, kemudian singkatan, nah, sudah selanjutnya singkatannya aja yang ditulis. Nah, objektivitas. Jadi istilahnya konfirmabilitas, konfirmasi ya. Metode penelitian kualitatif menganggap bahwa hasil suatu penelitian akan objektif bila juga dibenarkan atau dikonfirmasi oleh peneliti lain. Maka karena itu untuk pengertian objektivitas lazim disebut dengan dikonfirmability. Ya, konfirmasi ya. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian ini dengan cara ini memperpanjang masa observasi. Oh, nggak cukup ya tambah lagi. Pengamatan yang terus-menerus. Nah, ini dilakukan. Triangulasi. Seperti apa? Triangulasi itu objek yang sama tapi ya dengan upaya yang lain. Mungkin alatnya berbeda atau waktunya berbeda atau konten ininya berbeda tapi tetap supaya mendapatkan data yang sama. Triangulasi. Mungkin pernah saya ceritakan triangulasi itu begini. Nah, saya menyampaikan bimbingan, bimbingan mahasiswa. Lama nggak muncul, tiba-tiba memperkenalkan diri bahwa saya pembimbingnya Bapak. Itu kan, artinya tetap kejadian itu tahun lalu, masih tahun lalu. Oh, ya, ya sudah saya layani. Cuman saya tahan sampai akhir itu sebenarnya saya nahan, ya bau rokok. Oh, saya kan nggak merokok. Ya udah saya tahan-tahan aja lah. Nah, karena merokoknya sudah inilah, artinya sudah kecanduan. Nah, akhirnya saya bertanya, saya interogasi, apa pekerjaan selama ini nggak ada di rumah saja, gitu. Nggak ada pekerjaannya ya sudah, akhirnya saya tanyakan gitu. Terus setelah itu
Nah, baru masuk ke materinya, apa yang dikerjakan, belum dikerjakan. Ini. Terakhir, ya saya sampaikan sebenarnya, ya Anda merokok, ya sehari habis berapa? Ya sebungkus lebih, sebungkus lebih itu berapa? Ya saya tanya. Nah, kadang dua, kadang tiga, nah, karena mungkin pelampiasan apa ya, pelampiasannya itu merokok. Jadi ya, semua masalah bisa keluar dengan asapnya. Nah, mungkin aja kan itu. Nah, artinya saya pertama itu sudah eh, merasakan bau rokok di badannya, padahal nggak merokok. Nah, itu kan sudah triangulasi objek yang sama, meyakinkan bahwa merokok. Kemudian yang kedua saya wawancara, saya tanya, apakah Anda merokok? Sudah betul. Artinya kan sudah dilakukan satu, dua instrumen. Nah, triangulasi seperti itu. Dan yakin, oh dia merokok itu. Ya, karena bimbingan saya terus saya tanya untuk nanti ke depan kalau ngadep, anu ya, tolong merokoknya jangan jangan merokok dulu. Nah, beda sekali. Jadi sudah laporan, ya Pak, tadi saya sudah nggak merokok itu kan sebelum, tapi masih masih merokok tapi sebelum ini karena pertanyaan saya ya pelan-pelan aja. Nah, terus karena kan berikutnya eh, sehingga dia itu oh ternyata bau itu menjadi berkurang berkurang sampai akhirnya laporan saya merokoknya masih tapi nggak seperti dulu ya sudah artinya berkurang berkurang. Itu tadi triangulasi. Jadi dari rasa kemudian saya wawancarai, ya cocok kan. Dan dia menjadi dua instrumen supaya datanya objektif dikonfirmasi. Kemudian membicarakan dengan orang lain, peer debriefing, artinya membicarakan dengan orang lain untuk data itu. Kemudian menggunakan bahan referensi, ya teori, mengadakan member check. Nah, member check itu ya data sudah diambil, kalau nggak yakin ya cek lagi ke subjeknya tadi. Nah, jadi untuk uji keabsahan data dalam penelitian itu ada credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Nah, kredibel. Nah, kredibilitas data itu kredibel itu kan jadi orang tidak kredibel sudah nah, artinya kepercayaan ya, kepercayaan terhadap data. Nah, kalau pekerjaannya bohong ya nggak kredibel ya. Dari hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Nah, perpanjangan pengamatan, yaitu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui ataupun orang baru. Kan ragu datanya masa seperti ini ya. Untuk memperkuat ya datang lagi. Meningkatkan ketekunan. Jadi melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Triangulasi. Yaitu dalam triangulasi ini pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Jadi sumber, cara teknik, waktu, triangulasi. Dan tadi contohnya saya merokok itu. Ya kalau satu orang, kalau satu kelas. Oh, berarti kan pertama kasih angket, kamu merokok enggak? Nah, misalnya kan. Jawabannya mesti tidak. Atau, kan. Yang merokok ya jangan jawab sedikit ya. Setelah itu
Itu diwawancarai kan kita lihat juga dia waktu-waktu merokok jam berapa. Nah, begitu mendekat langsung bau itu kan apa? Kalau tidak merokok kan misalnya ada orang masuk dalam ruangan itu besok pun masih bekas ininya kan masih nampak merokok apa tidak kan itu. Nah, dilakukan seperti itu. Oke. Nah, ini triangulasi ada sumber, teknik, dan waktu tadi. Jadi triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data telah diperoleh melalui beberapa sumber. Contohnya menguji kredibilitas tentang gaya kepemimpinan seorang. Pengumpulan dan pengujian data telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin. Nah, ke atasan yang menugasi, ke teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama. Nah, jadi dari situ, dari atasan, dari bawahan, kemudian dari teman kerja, itu masalah kepemimpinan. Data dari ketua sumber tersebut tidak bisa dirata-rata. Ya, itu tidak bisa diskor kalau seperti kuantitatif di rata-rata. Tetapi di situ harus kalau kalau kuantitatif kan di rata-rata selesai. Jadi dideskripsikan, diklasifikasi, eh, mana yang pandangan yang sama, yang berbeda, mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Ya. Ini sebenarnya untuk kualitatif itu ada alat yang membantu, kalau tidak salah namanya MVivo ya, MVivo. Tapi saya juga tidak menggunakan, cuma menginformasikan kalau ada yang tertarik bisa digunakan di situ. Triangulasi teknik. Nah, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dengan dokumen, kuesioner, dan apapun lain yang materi instrumen yang bisa dilakukan. Nah, bila tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. Oke. Nah, ini untuk yang meneliti analisis kesalahan, entah analisis kesulitan, entah analisis kemampuan pemecahan masalah. Biasanya kalau anak itu sudah tidak bisa bekerja, menulisnya itu ya tidak serius. Karena beda kalau yang, oh saya bisa, dia menuliskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau yang tidak bisa, ya nulisnya mungkin tidak terbaca atau ya nulisnya tidak begitu serius lah. Itu akan membuat kesulitan si peneliti. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka bagi yang meneliti tentang entah pemahaman konsep, entah kemampuan masalah, nah, perhatikan jangan pakai pensil atau pakai warna pena hijau, apalagi kuning. Nah, pakai hitam yang jelas kan gitu. Karena itu akan nanti menjadi dokumen terbaca. Karena selama ini kalau memberikan bukti, evidence, artinya bukti pekerjaan siswa itu kan dipotong-potong. Ya, namanya pekerjaan anak yang tidak bisa. Eh, Kadang bahasanya juga tidak nyambung. Tulisannya juga tidak terbaca. Gitu. Padahal sementara kita butuh data yang jelas. Nah, itu dilakukan seperti itu. Oke.
triangulasi waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data yang diumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Nah, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai waktu ditemukan pasien datanya. Nah, ini akan pengaruh besar kadang-kadang tidak disadari waktu ya. Nah, waktunya narasumbernya lagi sibuk, tiba-tiba si peneliti tidak kalah sibuknya, motong waktunya. Pak, maaf saya mau wawancara, nah, misalnya seperti itu. Nah, ini. Nah, yang bahaya yang terjadi sekarang kan diterima HP, penipuan nah, gitu. Bahasanya itu sudah diatur sedemikian rupa bagus. Kemudian kita nerima telepon, entah dari mana sumbernya. Terus ya karena bahasanya sangat menarik dalam wawancara, langsung jawab aja. Nah, jawab pada sumbernya nggak jelas. Tapi itu satu penipuan kan sekarang terjadi seperti itu. Karena dirancang memang sudah disusun sedemikian rupa bahasanya, kebetulan yang jadi sasaran sumbernya itu dalam kondisi tidak stabil atau kalut atau apa. Nah, demikian juga di dalam penelitian ya orang lagi sibuk ya mendapatkan datanya ya seadanya. Masih lumayan nanti kalau yang narasumbernya tersinggung atau marah nggak mau diambil datanya, nah batal penelitiannya harus ganti sumber yang lain. Itu pernah saya menguji sudah beberapa tahun lalu. Penelitian kualitatif dengan menggunakan satu guru sebagai narasumber. Boleh saja tentang RPP, pelaksanaannya, dan evaluasi. Jadi sampai guru itu diwawancarai, artinya diteliti sampai lebih dari berapa ya waktu itu? 8 kali atau 10 kali. Lah, pertanyaan saya dulu waktu itu, apakah guru tidak terganggu dengan ditanya itu, dimarah ini, kecuali dibayar lain lagi ya. Nah, itu kan juga menjaga perasaan si narasumber, itu menjadi penting. Nah, kemudian analisis kasus negatif. Kasus negatif, kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan meningkatkan kredibilitas data? Nah, dicontohkan di sini menganalisis analisis kasus negatif itu berarti peneliti mencari yang berbeda, bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Contohnya, 99% orang mengatakan si A pengedar narkoba, sedangkan 1% mengatakan tidak. Nah, dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Nah, peneliti harus menemukan kepastian apakah 1% kelompok yang menyatakan si A bukan pengedar narkoba itu betul atau tidak. Kalau akhirnya 1% kelompok menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian temuan penelitian ini menjadi lebih kredibel, dapat dipercaya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan bahan referensi. Ya, referensi di sini adalah pendukung yang telah ditemukan oleh peneliti, contohnya ya wawancara dengan adanya rekaman-rekaman wawancara. Member check tadi pengecekan kembali peneliti kepada pemberi data. Nah, tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh
yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data ditemui disepakati oleh pemberi dan berarti data cukup valid sehingga semakin kredibel, tetapi apabila data ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran berbeda, tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Dan bila perbedaannya tajam, maka peneliti mengubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data. Meskipun metode penelitian ini saya ambil dari Yukri Abdus Samad. Oke. Hmm. Nah, ini kan saya mengantar, kemudian kan kasus-kasus masalahnya ada pada Anda yang sudah dilakukan penelitian atau yang sedang akan melakukan penelitian. Silahkan diskusi, pertanyakan, diskusi bersama-sama. Nah, nampaknya nggak ada masalah. Sudah selesai. Ya. Boleh tanya, Prof? Boleh, boleh, Pak Franky, silakan ya. Sekedar itu saja untuk lebih memastikan. Ya, Di bab 4 itu yang eh, sub-sub yang memang harus ada gitu, ada format khususnya nggak, Prof? Itu yang memang harus ada kayak gitu, yang tidak boleh tidak ada. Apa kalau yang lain kan mungkin ada karena perbedaan judul mungkin eh, ada yang berbeda subnya, tapi yang maksud saya yang memang itu harus ada di sub di bab 4. betul. Maaf. Saya itu ini laptop saya itu kemarin baru saya speakernya itu saya betulin, ternyata cuma sebelah yang hidup, jadi suaranya kecil. Bisa diulang, Pak Franky? Gini, Bro. Eh, untuk di bab 4 itu kan tergantung dari judulnya, Itu sebentar sub-subnya. ya, sebentar saya pakai ini deh. Pakai phone. Sudah, Pak Gini, Franky. Rob, di bab 4 itu kan sub-subnya itu kan tergantung dari judul yang kita buat. Eh, Mungkin berbeda masing-masing sub karena sesuai dengan judul tadi. Yang ingin saya
pertegas gitu atau saya uh, tanyakan itu apa sub yang memang harus ada ya formatnya itu yang memang harus ada tidak boleh ditinggalkan di bab 4 itu ada nggak? Oh, Itu Prof. Makasih Prof. subnya itu kalau penelitian kualitatif itu kan berkembang dengan sendirinya ya. Artinya dari situ tergantung dari metode ininya hampir sama sih dengan penelitian yang lain laporannya. Apa yang harus apa yang harus ada eh, ya ikuti di metodenya. Ada deskripsi, ada subjek, ada itu kan dilaporkan di bab 4. Nah, nanti berkembang. Tergantung dari metodenya yang ada seperti seperti penelitian yang lain ditambahkan. Tentu kalau di penelitian kualitatif kan nggak perlu hipotesis, ya, misalnya seperti itu. Itu Ya, Pak Kengki. Ya, baik, terima kasih Prof. ya, sama-sama. Oke, yang lain silahkan. Dari Muko-Muko ini Pak Kengki itu jauh. Mungkin dari Kaur, biar dari ujung utara, ujung selatan. Dari tengah. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silahkan Pak Raditya ya, silahkan Radit. Eh, ini mau bertanya mengenai masalah manajemen waktu ya. Di sini yang dimaksud di sini ini di mana kondisi data itu tuh masih segar dan juga mungkin kalau dari sudut pandang saya penelitian saya itu tuh berarti itu bisa dibilang itu tuh memulai kelas atau sedang kelas atau pada saat mungkin menjelang akhir kelas ya Pak ya kalau dalam kondisi data yang segar itu kalau timing waktunya ya untuk mengatur timing waktunya gitu Oke, atau bisa kapan saja gitu baik. kalau Profesor Kan sarankan. akan meminta data, akan memberikan tes, gitu kan? Nah, memberikan tes berarti si mahasiswa itu sudah belajar. Artinya sudah belajar dulu. Oh, Tidak oke. mungkin memberikan tes belum belajar. Hmm. Persoalannya adalah kapan belajarnya, kan gitu kan? Ya, Oh, belajarnya eh, bisa pada sedang belajar, otomatis materi yang mendekati sesudah dipelajari. Bisa di belum akhir belajar. pembelajaran, tapi materi itu yang sudah dipelajari. Nah, Dia lagi belum belajar. tapi kalau sudah belajar sudah semester lalu, diteskan sekarang, pasti akan sudah ada yang lupa, ada yang ini akan berpengaruh tidak memberikan satu gambaran yang Oh, penuh. lebih baik pada saat sedang belajar ya Pak. Oh, Prof ya. Ya, ya. Oh, baik, baik, baik. Hmm, dari situ yang bisa dilakukan. Baik, Prof. Ya, Ya, pada saat sedang belajar ya disarankan ya. bisa. Oke. Ya, prinsipnya itu sudah diajarkan sebelumnya materi. Oh, itu ya dalam kondisi fresh. Kalau misalnya dia sudah semester 2 3 misalnya ini diajarkan semester 1 Ya, dikhawatirkan lupa. Tapi mungkin bisa saja kita apa itu
mengumumkan dulu, mungkin mereka mengingat-ingat dulu, tapi alangkah lebih baiknya kalau dalam kondisi datanya segar ya pada saat mereka sedang melakukan pembelajaran pada mata kuliah itu ya, Prof ya. Nah, makanya di situ eh, karakteristik subjek penelitian menjadi penting Oh, dideskripsikan. karakteristik. Oh ya, Eh, betul. Jangan-jangan si peneliti ini belajar apa tadi kalkulus ya. Semester satu belajar kalkulus satu, Ya, semester dua belajar kalkulus dua, semester tiga belajar kalkulus tiga. ya. Nah, pada saat semester tiga diberikan, mungkin lebih pintar karena sudah dia prasyarat-prasyarat itu dipenuhi. Nah, Oh gitu ya, prasyarat dari subjek saja ya, dia harus diperjelas di ya, sini atau dikondisikan. ya. Jadi karakteristik karakteristik peneliti itu penting disampaikan di situ. Karena kan Oh, di sini bukan random, artinya kan karakteristik dari subjeknya seperti apa. oh ya, tapi Ya, benar-benar dipilihkan. oke ya. Ah, baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya ya, Prof. Ya. Oke, sama-sama, Adit. Ya. Nah, berikutnya, silakan. Ini dari Muko-Muko ke tengah. Nah, Adit kan masuk di kota. Nah, kemudian ke selatan, ke Kaur. Nah, nanti minggu depan boleh ini hasilnya dipresentasikan sudah di awal. Tidak perlu selesai semua supaya nanti proses apa yang harus ditambahkan harus di ini itu menjadi lengkap. Ya. Dan penelitian kualitatif ini bisa Anda pakai nanti untuk membuat artikelnya kan. Kalau laporan kan terdokumentasi saja sebagai penelitian. Tetapi kalau artikelnya itu bisa nabung untuk sidang tesisnya sudah punya dari situ bisa digunakan. Ya kalau kalau ini sintanya sesuai sinta yang minimal nggak apa-apa kan gitu. Nanti yang berikutnya eh, sintanya yang lebih tinggi misalnya. Atau mau mencoba nggak mau Sinta, mau yang jurnal internasional ya lebih baik ya. Gitu. Ke DSD, SM, mahasiswa, SMP, SMA, subjeknya, nah, coba ada kendala nggak? Atau yang masyarakat Bisola tadi ya. Iya, Pak. Nah, subjeknya gimana yang akan dirancang, Bu? Karena etno, masalah tarian. Kalau subjeknya itu ada ini apa penarinya. Setelah itu ada tokoh adat, budayawan lokal. Setelah itu nanti kan Pak, setelah dapat kan yang saya teliti ini kan banyak, tapi kan nggak semuanya mungkin berkaitan dengan matematika gitu nah Pak. Jadi nanti juga minta tolong guru untuk eh, benar nggak yang saya untuk cross check, benar nggak yang saya dapatkan ini sesuai dengan konsep-konsep matematika seperti itu Pak. Oke, eh, tari apa tadi tari? Yang ingin saya teliti itu ada tarian, pola tariannya, pola gerakan tari,
Setelah itu ada ini, Pak. Setelah itu ada syair, bait-bait syair dendangnya. Setelah itu ada Oh, pola ritme dari musik pengiringnya. Setelah itu ada eh, bentuk dari alat musiknya. Setelah itu ada interaksi sosialnya antara seniman dan audiens. nah, artinya dokumentasi penting di situ ya. Iya, Pak, Dari ada alat dokumen. musiknya ada ini, kemudian tari itu biasanya digunakan untuk apa kan? Biasanya kalau tari itu untuk pesta, untuk apa gitu. Biasanya tuh paling sering dijumpa itu kalau misalnya tadi kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu, Pak, itu pada acara pernikahan. Oh, ya acara pernikahan ya. Iya. Jadi kan akan pas nanti Bu Sola itu pas diundang ada pernikahan, ada acara itu kan itu. Iya, iya, Pak. Nanti mau kan karena mau kemana nanti mau konsultasi dulu sama Bu Lina Purnamayanti. Nah, ya, Bu Rina itu oh Bagaimana? berarti ya artinya Kalau bisa. Pak Rodi, Bu Lina Simbolon sama Bu Siska itu di Kaur. Ya, Oh, saya Bu di Lina Bengkulu Selatan, Purnama Pak. itu di Bengkulu Selatan ya. Ya, Oh, saya pikir itu ya di Kaur ya. Nah, ada ini. tugasnya aja Pak di Kaur, Pak. Oh, tugas tetap di Kaur. Ya, Oh, rumahnya di tinggal mana? tinggal Tinggal di di mana? mana? Oh, iya, saya kemarin kan ke SM, SMP, ke SD 1, ke SD berapa itu? 78 Pak ya, ke sana. Penelitian di kemana? Biasanya SD 1, SD 2 itu lah Pak kalau untuk jadi apa namanya yang sering kunjungan-kunjungan kayak gitu. Oh, ya nanti kapan-kapan saya kunjungan ke Bu Lina di, oh tapi di Kaur ya, Kaur banyak sekali ya, jauh sekali. Iya, iya. Ya, Pak. Oke, nanti menjadi otomatis eh, mendalami Etno. Iya. Oh iya Pak, saya mau bertanya. Hmm. Berarti yang pertanyaan-pertanyaan wawancara serta observasi itu juga harus divalidasi ya Pak ya? Ya, intinya kan validasi. Sebenarnya kan begini, subjeknya sebagai masyarakat mana, satu subjeknya adalah Bulina gitu kan. Jadi subjek penelitian sebagai masyarakat biasa. Atau jangan-jangan Bulina menjadi ini, menjadi punya sanggar atau punya apa gitu kan. Ya. Nah, Ya, Pak, kalau saya itu tuh Pak sama Bu Sola rencananya kan mau nemanin aja Pak. Nanti mau ke toko adat, ke rumah toko adat kayak gitu Pak. Mau ya, wawancara di situ nanti. ya. Nah, tapi Bu Lina juga bisa sebagai ini, bisa sebagai subjek. Karena kan tinggal di masyarakat di Bengkulu Selatan. Ya Ya. nanti tanya-tanya juga ke Bu Lina, siapa tahu kan tahu pernah melihat. Pak Rodi Nah, juga sebenarnya juga sering melihat Pak. Ya. nah, nah, Pak Rodi. validasinya itu seperti itu. Validasinya itu Oh, jadi tadi eh, bukan validasi dengan menggunakan I can V di ini. Nggak perlu. Ya itu memang kalau ini diperlukan juga boleh saja. Tapi validasinya itu kan dari beberapa sumber. Kata Bu Lina, tarian ini cuma untuk apa? Oh, bukan ah, untuk katakanlah untuk di pesta pernikahan. Iya, Terus biasanya memang dipakai untuk biasanya memang dipakai untuk acara pernikahan, Pak, pembukaan pembukaan bukan acara pernikahan, resepsi pernikahan kayak gitu resepsi nah. pernikahan. Iya. Oke. Tapi kalau begitu ketemu pelatihnya atau ini kan sama sebagai subjek. Betul sebagai acara pernikahan. Tetapi ada tambahan lain. Ada apalah. Ada tadi ada tambahan nyanyian narinya oh ternyata gerakan simetris ke sini ke sana itulah. Nah, itu bagian dari validasi.
itu yang Oh iya. dilakukan. Ya, Jadi validasinya tuh juga bisa eh, memastikan apa yang kita pertanyaan-pertanyaan wawancara yang telah kita susun ini kita validasi ke masyarakat masyarakat seperti itu ya Pak ya. ya. Apakah sudah Pertanyaan pun, lengkap? ya, pertanyaan itu pun hanya sebagai pemandu ya. Pertanyaannya bisa berubah, bisa berkembang. Iya, iya Instrumennya Pak. bisa berkembang. Tidak, ini ternyata pertanyaan ini nggak cocok, ya udah dihilangkan. Muncul pertanyaan baru, ya itulah dilakukan dalam rangka untuk mencari data seasli mungkin kan itu. Iya, iya Pak. Ya, oke, dari masyarakat sudah SMP SMA kayaknya nggak ada masalah ya, karena muridnya sendiri. Hmm. Lalu Bu Siska, nah, Ya Pak, ya, mana Bu Siska rencananya? kalau saya kan ini neliti di apa namanya sekolah sendiri kan Pak. Jadi Ya, sekarang ini karena bentuk aljabar, kami baru masuk ke materi bentuk aljabar. Jadi masih dalam proses apa namanya memberikan materi dulu. Mm. oke. Proses memberikan aljabar itu misalnya kan dalam bentuk variabel ya, A tambah A tambah 2A, O 3A itu yang masih ke situ. A tambah B sama dengan AB, ya, kesalahan siswa Iya lah gitu. Pak, iya. Misalnya 2 ayam ditambah 1 itik sama dengan, Hmm. bisa nggak itu? 2 ayam ditambah 1 itik sama dengan 1 ayam tambah 2 itik, ya betul. Kan variabel. Atau sama dengan Ya. 3. Hmm. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Jadi kalau masih tiganya seputaran itu. iya, kalau tiganya ditulis 3 hewan, kan betul. Betul. Nah, itu maksudnya kesulitan itu kan. Nah, 2 ayam ya Ya. hewan, 1 itu juga hewan. Nah, hewan unggas lah gitu. Jadi ada 3 hewan unggas. Nah, seputaran itu ya itu saya cuma memberikan satu satu gambaran nanti untuk ini. Karena kan pakai siswanya sendiri aman, ya. Ya Pak. Oke, ada lagi? Rasanya nggak ada. Baik, kalau nggak ada mungkin cukup aja lah dulu lah untuk langsung eh, kerja sendiri untuk siap-siap nanti kalau hari ini judul, besok ke depan secara sukarela menyampaikan ini loh penelitian saya gitu kan dipaparkan kan itu. Tidak harus selesai, baru sampai di mana nggak masalah. Toh masih panjang. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya pikir cukup sampai di sini. Nanti siang dengan Bu Siska CS ya. Ketemu jam 1. Jam 1 Pak. Iya, Pak. Ya Pak, Jam jam satu. 1. Jam satu. Oke. Iya, Pak. Ya, untuk materi yang berbeda. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tutup Waalaikumsalam dulu Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Prof. Agus. Sama-sama.
Saya lift ya. Tak foto. Foto Foto dulu. Oh dulu, iya Pak. iya iya. Foto dulu, Ini Pak. selalu mengingatkan Pak Rodi ini. Siap ya. Tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Sekali lagi Sudah? ya. Oh, sekali Sekali lagi. lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Eh, lift ya, saya. Ya, Ya, Pak. Terima Makasih, kasih, Ya, Pak. Pak. ya, Nah, Kasih, sama-sama. Prof. Salam. jam 9. Kita jam berapa lagi? 10 ya? Ya, jam 10. Jam Pak 10. Hari kan? Iya, Pak Hari. Kreatif, Eh, Pak. aku Bapak tuh, tuh nak diingati. kalau nggak, aku tuh Stop nak diskusi recording. sebenarnya. Aku tuh nak diskusi dikit. Stop dulu, Yang Pak, besar. recordingnya. Oh, oh iya ya.